Guys, pengen gak sih jalan-jalan ke luar negeri? Kalau begitu, pas banget nih. Karena tahu gak sih, kali ini mau ngebahas keunikan dan keindahan dunia. Let's go! Kita meluncur dulu ke Italia yuk. Italia terkenal dengan salah satu keajaiban dunianya, yaitu Menara Pisa. Di mana-mana orang pasti bikin bangunan yang tegak. Tapi ada yang aneh deh sama Menara Pisa ini. Kenapa kok bisa miring ya? Nah, adik-adik yang cakep, ada yang bisa jawab? Kenapa sih Menara Pisa bisa miring? Ajaib, udah takdir kali. Pohonnya juga sama, disulap sama Deddy Corbuzier. Karena nggak tahu. Mungkin ada bencana bumi. Bencana bumi. Karena dibangunnya cepet-cepet jadi miring. Oh alah dek, kalau kena gempa yang ada menaranya hancur tuh. Jadi Italia kan datarannya sesuatu gitu. Terus nanti untuk mencegah, misalkan nanti beneran gak sih, gue takutnya salah lagi gue. Mencegah. Jadi kalau misalnya nanti udah capek, ntar gue salah, malu. Ah, nggak usah malu-malu kakak. Dalam bahasa Italia, Menara Pisa disebut Torre Pendente di Pisa. Artinya adalah menara miring yang ada di kota Pisa. Sejak awal pembuatannya, pada tahun 1173, Menara Pisa ini diperuntukkan sebagai menara lonceng gereja katedral yang terletak di sebelahnya. Semula, Menara Pisa dibangun tegak seperti bangunan normal lainnya. Namun saat pembangunan lantai ketiga pada tahun 1178, Menara Pisa mulai miring ke arah tenggara karena pondasi yang nggak sempurna dan kondisi tanah yang tidak memadai. Karena itu sifat tanah di wilayah situ memang kurang solid ya, kurang kuat ya, banyak mengandung air dan pasir. Dan selain itu fondasinya memang terlalu kecil, 4 meter ya dari bawah, sehingga tidak bisa menyangga menara yang tinggi itu. Menara Pisa ini mengalami kemiringan sekitar 3,9 derajat. Di atas Menara Pisa terdapat 7 lonceng dan cuma dibunyikan pada perayaan misa saja guys. Pembangunan menara setinggi 55,86 meter ini membutuhkan waktu 200 tahun loh. Wah, lama banget tuh. Panjangnya proses pembangunan disebabkan oleh perang yang terjadi di Italia yang membuat pembangunan Menara Pisa beberapa kali dihentikan. Tahun 1980, Menara Pisa sempat mencapai kemiringan tertinggi, yaitu 5,5 derajat. Ya, terpaksa deh, kunjungan wisatawan dihentikan sementara. Tapi setelah melalui tahap pemugaran dan perbaikan, salah satu keajaiban dunia ini udah bisa dikunjungi lagi kok. Selain Menara Pisa di Italia, ada juga loh bangunan-bangunan yang memiliki kemiringan lebih dari 3 derajat. Salah satunya adalah Menara Surhusen yang ada di Jerman dengan kemiringan 5 derajat. Kemudian Menara Miring Cheshire Selatan di Inggris dan Menara Miring Bedung di Belanda. Oke deh guys, sekarang kita meluncur ke benua Asia yuk. Kali ini kita mampir ke Asia Timur, tepatnya di negara Jepang. Jepang terkenal banget dengan julukan negeri Sakura. Bunga Sakura termasuk dalam familia Rosaceae atau keluarga mawar-mawaran dengan warna pink yang indah. Eits, sebelum dibahas lebih lanjut, jawab dulu ya pertanyaannya. Apa sih arti Sakura? Bunga. Cantik. Bunga cantik. Mungkin cantik. Jepang. Cantik. Indah. Kita tanya sama orang keturunan Jepang aja yuk. Sakura itu artinya itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan juga. Happiness lah ya. Sakura itu kalau di Indonesia mungkin sakukurata ya kali. Waduh, kalau yang itu mah artinya bokek Mas Didi. Kalau menurut dari si yang subur, Sakura itu artinya sakukurata.
Jadi kalau kita pergi ke Jepang pasti saku kita akan rata karena duit kita habis di sono. Itu anime dari Jepang namanya Naruto. Sakura berasal dari bahasa Jepang saku yang berarti mekar atau bermekaran. Dalam bahasa Inggris, bunga sakura disebut dengan cherry blossom. Guys, bunga sakura ternyata memiliki arti dan makna yang sangat berarti loh untuk masyarakat Jepang. Maknanya adalah Jadi sakura itu sebagai penanda berakhirnya penderitaan selama musim dingin dan datangnya kebahagiaan dan pengharapan di musim semi. Dan setelah musim semi kan musim panas kan. Jadi musim panas juga orang bisa keluar rumah dan beraktivitas. Itu suatu berkah. filosofinya gini nih guys. Pada musim dingin, banyak warga Jepang yang nggak bisa beraktivitas di luar rumah. Penyebabnya adalah suhu yang sangat dingin dan tumpukan salju yang memenuhi jalan. Nah, setelah musim dingin berakhir, muncullah musim semi. Pada musim semi inilah bunga sakura bermekaran, yang sekaligus tanda berakhirnya musim dingin yang penuh kesusahan. Uniknya, bunga ini cuma mekar 1-2 minggu aja tuh. Karena itulah, masyarakat Jepang nggak mau kehilangan kesempatan menikmati indahnya sakura. Masyarakat Jepang punya acara khusus loh untuk menyambut mekarnya bunga sakura. Ada festival Sakura Matsuri dan Hanami, di mana orang-orang akan piknik di bawah pohon sakura sambil makan dan minum sake. Nggak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk melihat indahnya sakura. Di Indonesia juga ada kok, tepatnya di Kebun Raya Cibodas. Bunga sakura di Kebun Raya Cibodas mekar 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari sampai Maret atau bulan Agustus hingga September. Namun, karena pemanasan global akhir-akhir ini, maka mekarnya bunga sakura jadi tidak menentu guys. Masih ngebahas soal Jepang guys. Kali ini kita bahas soal masyarakatnya. Jepang dikenal dengan orang-orangnya yang cerdas dan pintar karena bisa menciptakan banyak teknologi canggih. Nah, kira-kira kenapa ya orang Jepang itu pintar-pintar? Pintar dong, cuma saya lebih pintar saya ya. Karena udah takdir pintar. Karena suka makan sushi. Karena suka makan ramen. Mungkin karena makan ikan laut yang mentah kali, makan sushi. Sementara di Indonesia sushi dipangku kan, kalau di Jepang itu sushi itu dimakan. Karena ya pastinya dia disiplin, rutinitas dijalani bagus, habis itu konsisten apa yang dia suka. Menurut saya karena mungkin banyak makan ikan ya, makan sushi jadi pinter. Pemerintah Jepang memberi porsi yang lebih besar untuk dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan fasilitas pendidikan yang ditunjang penuh dan dikirimnya guru-guru terbaik yang berkompeten hingga ke pelosok Jepang. Saya kira faktor utamanya itu pendidikan, akses ke pendidikan modern. Kemudian itu difasilitasi oleh pemerintah. Dengan meningkatnya kecerdasan, maka kemampuan kerja, kompetensi juga meningkat. Dengan meningkatkan kompetensi berarti kesejahteraan hidup mereka. Pola sadar pendidikan sudah dimulai sejak zaman Kekaisaran Jepang. Dulu, pemerintah Jepang juga punya kampanye nasional yang diberi nama Gerakan Hidup Baru. Gerakan ini berisi pesan anti-premanisme, anti-prostitusi, hidup hemat, rajin bekerja, dan belajar. Selain pendidikan yang bagus, makanan juga berdampak positif, meski tidak terlalu besar. Pemilihan makanan ya, jadi misalnya yang lebih mengandung protein, yang lebih mudah dicerna, yang lebih baik bagi kesehatan, itu bisa dilakukan dengan lebih cermat. Dan itu hasilnya adalah kesehatan, kemudian kecerdasan yang semakin baik. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah dan pendidikan moral di rumah. Wajib belajar berlaku untuk penduduk yang berusia 6-15 tahun. Jenjang pendidikan Jepang tidak jauh berbeda dengan Indonesia loh guys. Di Jepang, ada sekolah dasar yang dinamai Sugako, sekolah menengah pertama Chugako, sekolah menengah atas atau Kotogako, akademi atau Tanki Daigaku, dan universitas atau Daigaku. Jepang mulai menjadi negara modern dan maju sejak mereka memutuskan perang melawan Jerman, Amerika Serikat, dan sekutunya. Untuk memenangkan peperangan, Jepang banyak mengirim rakyatnya ke negara barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hasil pembelajaran itulah yang diaplikasikan di negeri Sakura. Adanya embargo dari negara barat pada saat perang membuat Jepang lebih mandiri. Jepang mengedepankan dan menguatkan produksi dalam negerinya. Nah, dari sinilah Jepang mengalami perkembangan yang pesat sampai sekarang. Hebat ya. Jangan kemana-mana guys, karena berikutnya kita akan membahas soal kungfu. Watau! 是正覺，胸襟百千丈，眼光萬里長，誓奮發自強。